Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dilaningsih dengan nomor NIM 20721000072. Saya dari program studi Tadris Biologi kelas 2A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan dengan mata kuliah struktur dan perkembangan hewan oleh dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan MSc. Yuk kita simak materi berikut. Yuk langsung saja kita simak materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ-organ penyusun sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jika pada hewan seperti sapi atau hewan ruminansia, pada lambungnya terdapat 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Jika pada hewan lain seperti ayam atau aves, organ pencernaan terdiri dari paruh, esofagus, tembolok, proventriculus, gizzard, usus buntu, usus halus, usus besar, dan koala. Kita masuk dalam organ pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah langit-langit lunak, uvula, gigi, lidah, dan bibir. Bagian-bagian dari rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada gigi memiliki fungsi untuk memotong dan mengunyah makanan sebelum masuk ke dalam lambung. Untuk memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih cepat. Jenis-jenis gigi terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong dan mengarat makanan, gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Struktur dari gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang paling atas berwarna putih atau disebut dengan mahkota, yang terdiri dari bagian email dan dentil. Kemudian bagian tengah yang disebut dengan leher gigi yang terdiri dari pulpa dan gusi. Dan yang terakhir adalah akar yang terdiri dari semen. Bagian dari rongga mulut selanjutnya adalah lidah. Lidah terdiri dari 4 bagian perasa. Yang pertama yaitu rasa pahit yang terdapat pada bagian ujung dalam. Rasa asam terdapat pada bagian tepi dalam, rasa asin terdapat pada bagian tepi luar, dan rasa manis terdapat pada ujung lidah luar. Fungsi dari lidah adalah sebagai alat pengecap makanan, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Bagian rongga mulut selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Memiliki fungsi menyekresi saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin. Pada air liur berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih 25 cm. Pada bagian atas terdapat bagian bernama faring. Faring merupakan daerah percabangan antara rongga hidung dan tenggorokan. Pada saat makanan masuk, epiglotis menutup faring dan saluran trakea sehingga makanan dapat masuk. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Di dalam lambung terjadi 2 pencernaan secara mekanis dan kimiawi.
Pencernaan pada lambung secara mekanik adalah proses mekanik terjadi karena gerakan dari otot-otot lambung untuk menghaluskan makanan. Selain otot, proses menghaluskan makanan juga dibantu oleh enzim-enzim dalam lambung. Pada proses pencernaan kimiawi, dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Organ pencernaan selanjutnya atau yang keempat adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat cecum atau usus buntu. Pada ujung cecum terdapat bagian kecil yang disebut dengan appendix atau ubah cacing yang terisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir dari usus besar disebut dengan rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut dengan anus. Usus besar memiliki fungsi untuk membantu penyerapan cairan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, sebagai tempat terjadinya pembusukan makanan menjadi feses, dan berperan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut dengan rektum, dan di sini tidak ada lagi yang terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa melalui anus. Itulah tadi bagian-bagian dari organ pencernaan. Selanjutnya yaitu enzim-enzim pencernaan. Pada bagian mulut terdapat enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Pada bagian lambung terdapat enzim pepsin dan renin yang dihasilkan oleh lambung. Pada usus halus terdapat enzim amilase, lipase, tripsin, laktasa, sukrase, dan maltase. Selanjutnya, jika proses pencernaan pada hewan ruminansia yang dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, intestinum atau usus halus, dan anus. Rumen adalah perut besar yang merupakan bagian lambung paling besar dalam pencernaan hewan ruminansia. Fungsi dari rumen adalah sebagai tempat fermentasi oleh mikroba dan tempat absorpsi VFA. Sedangkan retikulum adalah organ pencernaan hewan ruminansia yang bagian dalamnya mirip dengan jala, sehingga disebut juga perut jala. Fungsi retikulum adalah sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu omasum, memiliki fungsi menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Makanan memasuki omasum secara bertahap, sehingga penyerapan sari makanan juga bertahap. Fungsi dari abomasum adalah mengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Itulah tadi video mengenai sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.